Perampokan semakin hari semakin meresahkan. Tak peduli tempat yang mana itu rumah, bank, bahkan minimarket ataupun supermarket. Perampokan ini sangatlah sadis dan mengerikan. Terlebih lagi, pelakunya mengancam korbannya, bahkan tak segan-segan melukai korban jika tak diberikan barang apapun. Dan tahu tidak, ternyata ada loh beberapa kasus perampokan terbesar di dunia. Berikut deretan kasus perampokan bank terbesar sepanjang sejarah yang dikutip dari berbagai sumber. Peristiwa perampokan terbesar sepanjang sejarah yang pertama adalah dari Irak, yaitu Bank Sentral Irak. Perampokan di Bank Sentral Irak adalah peristiwa kejahatan terbesar sedalam sejarah. Dalang dari perampokan ini adalah diktator Irak Saddam Hussein. Ya, Saddam Hussein. Peristiwa ini terjadi sebelum perang Irak dimulai pada tahun 2003. Saddam Hussein disebutkan mengirim 3 truk besar ke Bank Sentral dan mengirim putranya Qusay dengan catatan tulisan tangan yang meminta untuk menarik uang tunai senilai 920 juta dolar untuk menjaganya dari tangan musuh. Setelah berhasil merampok, uang itu dimasukkan ke dalam van dan dibawa pergi. Tentara Amerika berhasil menyelamatkan uang hasil perampokan tersebut. Tapi sayangnya, beberapa tentara Amerika malah membawa ratusan ribu dolar untuk diri sendiri dan keluarga mereka. Akhirnya 35 tentara Amerika ditangkap. Selanjutnya adalah Bank Dar es Salaam. Tidak ada banyak informasi mengenai perampokan di Bank Dar es Salaam di tahun 2007. Namun perampokan di lembaga keuangan swasta di Baghdad, Irak tersebut diduga didalangi oleh beberapa penjaga bank. Pemerintah setempat juga menaruh curiga bahwa para perampok memiliki hubungan dengan kepolisian setempat yang memungkinkan mereka untuk melewati banyak pos pemeriksaan. Namun perampokan ini diduga merugikan Bank Dar es Salaam sebesar 282 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4 triliun rupiah. Wow, benar-benar fantastis sekali ya. Berikutnya terjadi pada tahun 1987, yaitu perampokan uang jaminan Koningsbridge. Perampokan uang jaminan di Koningsbridge ini dilakukan oleh Valerio Vici di tahun 1987 itu. Kala itu Vici dan seorang asisten masuk ke dalam bank dengan pura-pura ingin menyewa berangkas. Dalam kesempatan itu, ia mengeluarkan senjata dan menyandera manajer dan penjaga bank yang mengantarnya. Setelah menempelkan tanda tutup di pintu bank, komplotan penjahat masuk dan membobol berangkas sebanyak mungkin. Dan nilai curian dari perampokan ini mencapai 97 juta dolar atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Pada tahun 2006 terjadi sebuah perampokan terbesar dalam sejarah Inggris. Peristiwa ini terjadi di gudang perusahaan jasa keamanan di Kent. Namanya adalah perampokan Depot Sekuritas. Komplotan perampok yang memakai topeng menculik manajer cabang dan menyandera keluarganya. Lalu para perampok itu membawa para sandera ke dalam gudang dan memaksanya untuk memberikan akses ke berangkas uang. Akhirnya para perampok berhasil mencuri sekitar 83 juta dolar atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Banco Sentral. Terjadi sebuah perampokan di Banco Sentral di Fortaleza, Brazil pada tahun 2005 lalu. Perampokan ini dinobatkan sebagai perampokan bank terbesar di dunia oleh Guinness Book of World Records. Dalam operandinya, para penjahat
beranggotakan 25 orang ini mendirikan bisnis landscape palsu. Lalu mereka menghabiskan 3 bulan lamanya untuk menggali terowongan sepanjang 256 kaki yang mengarah ke lantai berangkas bank. Setelah berhasil, mereka mencuri beberapa kontainer berisi 160 juta reel berhasil yang senilai 71,6 juta dolar pada tahun 2005 atau sekitar 1,1 triliun rupiah. 8 orang perampok berhasil ditangkap, tapi uang curian tersebut hanya ditemukan sebanyak 20 juta reel saja. Selanjutnya terjadi di Brink's-Mat. Pada tahun 1983, penjaga keamanan Brink's-Mat bernama Anthony Black membiarkan sekelompok perampok untuk masuk ke gudang perusahaan di Bandara Heathrow, London. Para perampok itu dengan cepat mengambil uang senilai 41 juta dolar atau sekitar 658 miliar, serta emas dan berlian yang tersimpan di dalam gudang tersebut. Nah, sebagian besar perampok berhasil diringkus, tapi emas yang dicuri masih hilang hingga saat ini. Wah, jadi emas yang dicuri itu masih hilang, benar-benar masih menjadi misteri hingga saat ini ya. Satu minggu sebelum Natal 2004 terjadi sebuah perampokan di Northern Bank, Belfast, Irlandia Utara. Para perampok ini menyamar sebagai petugas kepolisian dan menyandera 2 manajer bank. Saat menyandera, para perampok ini menginstruksikan para manajer ini untuk tetap bekerja seperti biasa keesokan harinya. Setelah jam kerja berakhir, para manajer ini membiarkan para pencuri masuk ke bank dan mengambil sekitar 26,5 juta pound sterling Inggris dan mata uang asing tambahan. Total aset yang dicuri dalam peristiwa tersebut sebesar 41 juta dolar atau sekitar 658 miliar. Kasus ini masih belum terpecahkan dan sejauh ini hanya 1 orang yang ditangkap karena pencucian uang. Berikutnya adalah perampokan Bank Inggris di Timur Tengah atau bisa dibilang The British Bank of the Middle East. Saat terjadi perang saudara di Lebanon pada tahun 1976, kawanan perampok memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kejahatan besar. Kelompok perampok ini menggunakan bahan peledak untuk menerobos tembok sebuah gereja Katolik, sehingga mereka bisa memasuki Bank Inggris di Timur Tengah. Dengan membawa seorang tukang kunci profesional, para perampok berhasil membobol berangkas dan membawa kabur uang tunai senilai 44,5 juta dolar, saham, emas, batangan, permata, dan barang berharga lainnya. Dan hingga saat ini pihak berwajib belum berhasil menangkap para perampok dan barang jarahan tersebut belum ditemukan. Selanjutnya adalah Bank United California. Pada tahun 1972, Amil Dinsio, seorang penjahat profesional dari Ohio, mengumpulkan 6 perampok dan menerbangkan mereka ke California. Mereka menyewa sebuah rumah dan merencanakan perampokan di sebuah bank. Tempat mereka secara keliru mendengar bahwa Presiden Richard Nixon menyimpan dana $8 jutaan. Komplotan penjahat tersebut menggunakan dinamit untuk meledakkan lemari besi, mencuri uang tunai senilai $30 juta atau sekitar 481 miliar rupiah dan barang-barang berharga lainnya, lalu melarikan diri setelah membersihkan isi rumah sewaan mereka. Polisi akhirnya mengidentifikasi para perampok melalui pemberian uang tip yang sangat besar kepada seorang sopir taksi, serta melalui sidik jari yang ditemukan di bagian dalam mesin mencuci piring di rumah sewaan tersebut. Terakhir, Denver Armored. Tahun 1997, 6 orang melakukan pencurian uang tunai terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Pemimpinnya adalah Alan Page, yang ternyata adalah inspektur keselamatan yang dipekerjakan oleh Denver Armored. Page
meretas kamera keamanan di fasilitas Stanford di Los Angeles sehingga aksi jahatnya tidak terekam. Ia juga merekrut 5 teman masa kecilnya untuk membantunya merampok berangkas. Mereka menerobos masuk, menyerang 2 penjaga saat istirahat makan siang, dan memasukkan 18,9 juta dolar atau setara 303 miliar ke dalam kantong. Mereka hampir tidak ketahuan, namun satu perampok yang ceroboh meminjamkan sebagian uang hasil curian kepada temannya tanpa melepas tali kas asli. Dan itulah beberapa perampokan terbesar sepanjang sejarah. Semoga ada lagi perampokan seperti ini lagi ya. Tahu nggak sih, hari ini adalah hari ulang tahunnya adik Abizar, yaitu adiknya Vian yang ketiga tahun pada 1 Juni ini. Nah, sebenarnya adik Abizar ini lahirnya 4 Juni 2022, tapi kok dirayakannya 1 Juni ya? Mungkin kalian harus tahu deh jawabannya nantinya ya guys ya. Ulang tahun yang satu ini dimerayakan oleh anak-anak yang begitu ceria, lucu, dan bikin aku gemes nih. Wah, kalau denger apa yang aku bilang ini mungkin bikin gergetan nggak sih? Acara ini begitu meriah, bahkan sangat luar biasa. Di atas itu momennya meriah banget ya guys ya. Ditunggu deh kelanjutan video hari ini ya guys ya. Pastinya penasaran banget deh kalian.